Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Ibu percaya kalian memiliki kabar yang baik semuanya. Iya, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia yang tentunya kita akan mempelajari tentang hal-hal yang baru. Oke? Siap ya semuanya? Iya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doanya Ibu pimpin ya. Oke, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, nampaknya kalian semangat banget ya untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Tentunya lah di jam pertama pasti kalian semangat semua dong. Tadi udah pada sarapan semua kan? Pastinya sudah. Ya kan, Ibu percaya kalau kalian udah pada sarapan semua. Ya, bagaimana hari ini ada yang tidak hadir? Nihil? Alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kemudian kalian tahu nggak di tengah banyak sekali hal-hal yang sekarang beredar di dunia, baik tentang kabar hoax dan kabar-kabar lainnya, alangkah lebih baiknya kalian tetap selalu menangkal, selalu tidak menelan mentah-mentah segala kabar dan segala berita yang kalian dapatkan. Ibu berharap kalian mampu selalu membaca, kalian mampu untuk cari tahu tentang hal-hal yang benar, hal-hal yang baru, dan kalian jangan langsung membagikan semua permasalahan atau membagikan berita-berita yang belum terbukti kebenarannya ke orang lain, karena banyak banget orang lain yang akan mudah percaya dengan berita yang kalian berikan padahal berita tersebut kurang baik. Jadi Ibu harap kalian tetap rajin membaca, kemudian kalian tetap belajar, karena memang kewajiban utama kalian adalah belajar ya untuk saat ini. Begitu. Kemudian pada kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu pidato persuasif. Tujuan yang pertama, kalian Ibu harapkan dapat menyebutkan dan memahami struktur teks pidato persuasif. Terus menyebutkan ciri kebahasaan pidato persuasif, kemudian dapat menyusun teks pidato persuasif, menampilkan pidato persuasif, dan membahas tentang model pidato persuasif. Diharapkan pada pembelajaran kali ini kalian dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian nanti metode pembelajaran yang akan Ibu berikan yaitu Team Assessment Individualization. Jadi itu nanti kalian harus saling membantu antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu keberhasilan bersama. Jadi nanti penilaian pembelajaran ini itu tergantung bagaimana kalian bekerja di dalam kelompok. Ketika kelompok kalian berhasil, berarti kalian juga berhasil. Jadi kelompok sangat menentukan bagaimana nilai kalian nanti. Kemudian nanti pendekatan yang Ibu berikan kepada kalian adalah saintifik, kemudian metodenya ceramah, diskusi, demonstrasi, dan inquiry. Medianya nanti Ibu akan menggunakan laptop, LCD proyektor, dan penjelasan materi tentang pidato persuasif, dan tentunya nanti akan ada video tentang contoh pidato persuasif. Oke, sebelumnya kita akan melihat video dulu dari Pak Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang untuk Hari Guru. Oke, kalian silakan dilihat dulu videonya. Sudah? Nah, bagaimana videonya? Bagus kan? Ya. Coba siapa yang tahu video tersebut atau video yang telah Ibu tayangkan tadi mencakup tentang apa? Iya, Dimas? Iya, benar sekali, tentang pidato yang bersifat persuasif, pidato yang mengajak. Kalian tahu nggak apa yang disebut dengan pidato? Pasti kalian tahu dong apa yang disebut dengan pidato. Kalau cuma pidato aja, ada yang tahu?
Belum ya nampaknya. Kalian belum membaca materi yang telah Ibu berikan ya? Oke, pidato merupakan salah satu kemampuan atau keterampilan berbicara yang menuntut seseorang untuk mampu mengungkapkan gagasan atau ide yang dimilikinya. Sedangkan persuasif adalah ajakan. Jadi pidato persuasif merupakan pidato yang menuangkan gagasan atau ide untuk mengajak seseorang agar mampu dan mau untuk mengikuti sesuai apa yang telah kita berikan, ide apa yang kita berikan dan gagasan apa yang diberikan. Diharapkan orang lain mampu, orang lain mau untuk kita ajak. Misal Dimas berpidato tentang bahaya narkoba. Dimas mengungkapkan ide gagasannya, kemudian argumennya Dimas tentang narkoba, bahaya narkoba itu bagaimana. Nah, tujuannya Dimas agar semua teman-teman yang ada di sini itu mau untuk menjauhi narkoba. Nah, itu disebut dengan pidato persuasif. Nah, kemudian struktur pidato persuasif itu ada 4. Yang pertama ada salam pembuka. Yang kedua, pendahuluan yang berisi tentang gambaran dari pidato yang akan kita sampaikan. Yang ketiga ada isi pidato yang berisi tentang tujuan, rencana, sasaran, tindakan, dan langkah-langkah. Yang terakhir ada penutup, yaitu berisi kesimpulan, harapan, dan salam penutup. Nah, udah Ibu tayangkan ya di LCD, silakan kalian lihat. Kemudian ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Yang pertama, kalimatnya harus aktif. Harus aktif, nggak boleh pasif gitu ya. Kemudian kata tugas, kosakata emotif, kemudian kosakata bidang ilmu, rantai kata pasangan kata atau kata yang serumpun, kemudian kata benda abstrak. Jadi ciri bahasa ini diharapkan dapat menambah pidato yang disampaikan itu lebih berwarna. Pidato tersebut lebih memiliki kesan untuk kita mengajak seseorang untuk sesuai dengan apa yang telah kita inginkan, begitu. Baik, anak-anak, ada yang ditanyakan dari pidato ini tadi, materi yang Ibu sampaikan? Karena kemarin sudah Ibu berikan materinya kepada kalian, tentunya kalian sudah membaca di rumah, ya kan? Pasti kalian udah tahu lah tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Oke, Rais? Iya, pertanyaan yang bagus. Dalam suatu pidato, struktur itu harus ada semua. Tidak mungkin pidato itu tidak memiliki salah satu strukturnya. Misal nggak ada pembukanya, nggak bisa tiba-tiba kita langsung menyampaikan isi. Jadi teman-teman, kita harus menghindari narkoba. Itu nggak boleh. Kita harus dari pembuka dulu. Kita pembuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita yang terhormat siapa yang hadir dalam pidato yang hadir untuk melihat pidato, untuk mendengar dan melihat pidato yang kalian sampaikan dan lainnya, itu harus ada dan strukturnya harus uruntut, tidak boleh dari isi tiba-tiba ke penutup. Itu dari pembukaan maksud saya langsung ke penutup, itu nggak boleh. Jadi semua harus runtut, begitu ya. Oke, kemudian kali ini telah Ibu sampaikan kalian untuk materinya bagaimana. Ibu bagi kalian 4-5 orang untuk secara heterogen yang telah Ibu tentukan. Baik, oke. Nama-namanya sudah ada di LCD, silahkan kalian lihat dulu. Sudah? Oke, kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 ya sampingnya, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 ya. Jadi satu kelompok ada 6 orang. Ini jumlah siswanya ada 30. Jadi ada 5 kelompok ya. Kemudian perlu Ibu tekankan lagi bahwa keberhasilan dari pekerjaan kalian pada hari ini dan nilai kalian itu tergantung atau bergantung pada bagaimana kalian nanti dapat bekerja sama untuk mencapai keberhasilan yang ada dalam kelompok kalian, begitu ya. Oke, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Ibu kasih waktu 1 menit cukup lah. Oke, silakan. Sudah? Ya, oke. Ibu jelaskan lagi ya. Jadi nanti penilaian yang Ibu gunakan itu yang pertama ada penilaian kelompok, yang mana penilaian kelompok ini dia itu penilaian proses.
Jadi nanti presentasi dari hasil diskusi, dari cara kalian mengerjakan itu nanti akan masuk ke dalam penilaian kelompok. Kemudian secara individu nanti Ibu akan memberikan penilaian akhir, yaitu nanti tentang soal-soal yang berhubungan dengan pidato persuasif, begitu ya. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian tentang teks melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke, silakan. Perwakilan satu kelompok satu silakan maju ke depan untuk mengambil pidato dari teksnya. Oke, silakan. Oke, sudah terima semua ya. Di situ nanti silakan kalian mengerjakan struktur teks pidato persuasif yang ada di teks yang Ibu berikan beserta ciri kebahasaan yang ada di dalamnya. Nanti silakan kalian identifikasi, kalian cari struktur dan ciri kebahasaannya itu apa. Oke, silakan Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Oke. Temannya yang nggak bisa diajarin, jangan sendiri aja. Itu yang nggak ngerjain, diajak ngerjain. Ingat, penilaiannya itu penilaian kelompok. Kalau kelompok kalian nggak bisa untuk aktif, kalian tidak akan bisa mendapatkan nilai pada pelajaran kali ini. Ayo, itu kelompok 5, ayo kelompok 5. Ya, yuk. Oke, sudah semuanya? Sudah selesai? Oh belum, oke, silakan dilanjutkan dulu, masih ada sekitar 3 menit lagi ya. Gimana, Rais, ada yang dibingungkan? Udah bisa, oke. Dimas? Iya. Ciri kebahasaannya ada semua di situ, Dim. Silakan dicari, Dim, pasti ada kok, oke? Iya, oke. Yang lainnya ada kebingungan? Enggak, oke. Alhamdulillah kalau gitu kalian sudah memahami materi tentang pidato persuasif ini. Terus ada lagi? Oke, sudah ya, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian secara berkelompok. Nah, 6 orang yang ada di depan itu harus aktif semua. Bagaimana caranya? Ibu nggak mau tahu, semua harus aktif. Karena itu akan Ibu nilai bagaimana cara kalian di depan mempresentasikannya itu. Oke? Siap? Oh ya, yang pertama dari kelompok 4 silahkan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian dari kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Semakin kesini semakin bagus ya ternyata. Oke, dari kelompok 5 silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tadi kelompok 5 ada yang kurang nih. Kosakata emotifnya belum dapat ya. Kalian pasti tadi nggak memperhatikan dan nggak membaca materi yang Ibu beri. Ya udah, tapi nggak apa-apa. Oke, silakan kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terakhir kelompok 3, silakan Ibu. Silakan maju ke depan, ya. Oke. Wah, luar biasa, kelompok 3 sudah menampilkan yang luar biasa dan kelompok-kelompok lainnya sudah memberikan hasil yang sangat maksimal dan bagus sekali. Kalian sudah memahami dan kalian sudah tahu tentang pidato persuasif. Oke? Dari itu tadi, apakah kalian ada yang oh ya, Ibu mewajibkan kalian untuk menanggapi ya. Jadi silakan dari kelompok 1 menanggapi kelompok 5. Oke, sudah. Terima kasih. Kemudian silakan kelompok 2 menanggapi kelompok 4. Ini sengaja gak Ibu kasih tahu ya, biar kalian tuh tadi memperhatikan. Silakan kelompok 2. Oke, luar biasa. Kemudian silakan kelompok 3 untuk menanggapi kelompok 5. Oke, ya kalian sudah luar biasa dan memperhatikan semua ternyata. Kalau kayak gini Ibu bingung ya mau ngasih nilai kalian berapa. Oke, kemudian nih ya, tadi kan kalian sudah melihat, udah paham materinya. Kemudian tadi sudah Ibu kasih pembahasannya, kelompok lain udah maju, udah dijelaskan. Kemudian Ibu mau ngasih kuis ringan nih buat kalian. Sobat, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Nah, tadi Ibu udah ngomong, oke? Silakan kelompok 2. Iya, kelompok 2. Iya, benar sekali. Tepat. Cerdas, kelompok 2 memang bagus. Oke, yang kedua, apa yang dimaksud dengan persuasif? Kelompok 5, iya, benar sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga,
Sebutkan ciri-ciri yang harus ada di pidato persuasif. Kelompok 3? Iya, tepat. Luar biasa. Ini kelompok yang lain bagaimana ini? Kok nggak jawab sih? Ayo. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan struktur yang ada di pidato persuasif. Kelompok 3? Iya, benar sekali. Wah, kelompok 3 nampaknya semangat banget ya dari tadi ingin gini-gini terus tapi kena kelompok yang lain dan akhirnya kelompok 3. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup mengembirakan kan? Kita belajar tentang pidato, kita mengenal tentang pidato, dan semoga kalian bisa paham tentang materi yang telah Ibu berikan ya. Oke, dari hasil diskusi, kemudian hasil presentasi tadi, dan kuis yang Ibu berikan dan Ibu nilai bagaimana kelompok kalian, maka Ibu memberikan gelar yang sangat luar biasa, penghargaan untuk kelompok 3. Yeay, kelompok 3 cukup baik. Walaupun tadi waktu presentasi ada beberapa kesalahan, tapi kelompok lain kan juga memiliki kesalahan, tapi kelompok 3 lebih meminimalisir kesalahan tersebut. Dan kelompok 3 juga berhasil menjawab kuis-kuis yang Ibu berikan. Walaupun tadi kurang lengkap, tapi kalian dalam diskusinya Ibu lihat sudah cukup baik dan saling membantu satu sama lain. Karena kelompok yang lain ada yang nggak ngerjain, ada yang cuma 1-2 saja yang mengerjakan. Kelompok 3 keren banget ya. Oke, kemudian tadi sudah Ibu berikan materi-materinya, dan apakah kalian kesulitan dengan materi pidato persuasif kali ini? Nampaknya tidak ya. Ibu mengharapkan kalian sudah paham dan tahulah tentang pidato persuasif kali ini. Oke, kemudian kita simpulkan bersama bahwa pidato itu adalah kemampuan dimana kita bisa menyampaikan ide atau gagasan kita, dan persuasif itu adalah ajakan. Jadi pidato persuasif merupakan kemampuan dimana kita bisa menuangkan ide dan gagasan kita untuk mengajak seseorang agar mau sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu ya tadi. Dan ciri-ciri dan strukturnya sudah Ibu sampaikan di situ. Kemudian kalian tadi udah paham kan? Coba sebutkan strukturnya apa aja. Ya benar, yang kedua. Ya, pendahuluan. Yang ketiga. Ya, benar isi. Kemudian yang keempat, penutup. Pintar. Kemudian ciri-ciri kebahasaannya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Iya, ada kalimat aktif. Terus kelompok 4. Ya, kata tugas. Kelompok 5. Emotif. Iya, kelompok 1. Kosakata bidang istilah. Kemudian kelompok 2. Iya, benar sekali, rantai pasangan kata atau serumpun. Kemudian yang terakhir, kata benda abstrak. Ya, nampaknya kalian sudah paham dan mengerti semua ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas secara individu bagi kalian. Silakan dikerjakan, silakan kalian kerjakan. Oke, silakan ditulis soal nomor 1. Sebutkan jenis video dalam pidato Pak Nadiem Makarim untuk Hari Guru tadi. Ya, terus yang nomor 2, struktur pidato yang ada dalam video Pak Nadiem tadi. Yang ketiga, ciri kebahasaan yang ada dalam video tersebut. Yang terakhir, inti video dari menggunakan bahasa kalian sendiri. Oh ya? Oke, kalian sudah paham semua kan? Itu tadi tugasnya, silakan nanti kalian kerjakan. Itu merupakan penilaian individu, penilaian secara individu, yang mana adalah penilaian hasil dari materi yang telah Ibu sampaikan. Oke? Paham semua kan? Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, sudah? Sudah semua? Ya, silakan dikumpulkan, nanti akan Ibu koreksi. Ya, oke, silakan bawa sini. Ya, oke. Tadi ngerjainnya udah sendiri-sendiri kan, karena ini penilaian individu. Oke, sudah? Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Silakan kalian untuk membuat satu video berjudul tentang kekayaan yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Nah, kalian pilih salah satu aja di antara 2 tema yang telah Ibu berikan tadi. Nah, nanti silakan kalian tulis dulu, nanti baru akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang
cerpen dan struktur dan lain-lainnya. Oke, sudah tidak ada yang tanyakan ya? Oke, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Silakan mengikuti pembelajaran di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.